Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Bab 3316. Pikiranmu masih berputar cepat. Bab 8891 sampai dengan bab 8895. Peter Roger belum pernah melihat orang seperti Ye Chen yang seagresif domba di mulut harimau. Jadi dia merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Saya adalah agen Chia dan orang yang bertanggung jawab atas penyelidikan ini. Sejak Anda masuk ke mobil kami, Anda harus mematuhi pengaturan kami. Apakah menurut Anda ini ruang tamu Anda? Kamu bisa duduk dimanapun kamu mau." Ye Chen bertanya kepadanya dengan tidak sabar. "Saya akan duduk di baris terakhir. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Bunuh saya. Jangan lupa, meskipun Anda seorang agen Chia, Anda tidak memiliki hak penegakan hukum di Jepang. Jika kamu berani menyentuhku di sini, aku akan segera membunuhmu." Mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, saya lupa mengingatkan Anda. Saya bukan orang Amerika. Saya orang China. Anda, seorang Chia Amerika. Di wilayah Jepang, tidak menghalangi saya, seorang Tionghoa. Li, terus terang, kamu bukan siapa-siapa di mataku." Peter Roger tampak tercengang saat melihat ekspresi Marvin yang tidak terlihat bercanda sama sekali. Meskipun dia telah membunuh banyak orang sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bertekad mencari kematian seperti Ye Chen. Dia bingung. Orang ini bersikeras untuk masuk ke dalam mobil. Bagi saya, bukankah ini hanya masalah membunuh satu orang lagi dan membuang satu mayat lagi? Mengapa dia masih begitu sombong di depan saya? Namun, satu-satunya masalah saat ini adalah kami harus mengemudi secepat mungkin dan kami tidak bisa menghabiskan seluruh waktu kami di sini. Jika kami benar-benar bertengkar dengan Ye Chen di sini, seluruh operasi akan terpengaruh. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata kepada Ye Chen, "Oke, jika kamu ingin duduk di baris terakhir, silakan." Ye Chen mengerutkan bibir ke arahnya dan bergumam, "Brengsek, dia hanya agen omong kosong. Apa gunanya bangga? Bukankah kamu masih harus mengalah?" Ye Chen sengaja membiarkan Peter Roger mendengar gumamannya, yang langsung membuatnya sangat marah hingga ingin mengutuk. Namun mengingat situasi secara keseluruhan, dia tetap menahan diri untuk tidak menyerang. Lalu mengambil walkie-talkie dan berkata, "Hubungi mobil di depan Kementerian Luar Negeri dan minta mereka mengirim 2 staf ke mobil kami." Ye Chen mengaku sebagai pengawal. Peter Roger tidak mengetahui kekuatannya. Jadi dia memutuskan untuk mencari 2 ninja untuk datang untuk berjaga-jaga.
Ye Chen mengabaikannya dan berjalan kembali. Saat dia melewati baris kedua, Tawana, yang tampak terkejut, mau tidak mau bertanya kepadanya. Apa yang kamu lakukan? Apa hubungannya ini denganmu? Ye Chen berkata dengan tenang, mobil yang saya tumpangi bukan milik Anda. Bisakah Anda peduli? Kalimat ini begitu mencekik Tawana. Ya, bagaimanapun juga, bahkan dia sedang duduk di mobil orang lain, dan Ye Chen bersedia untuk datang dan ikut bersenang-senang, jadi dia benar-benar tidak punya hak untuk peduli padanya. Jadi, Tawana memikirkan satu-satunya cara untuk menerobos dan berkata dengan dingin, "Oke, saya tidak bisa mengendalikan Anda jika Anda masuk ke dalam mobil. Tapi saya ingin bertanya, siapa yang memberi Anda hak untuk berpura-pura menjadi pengawal saya?" Setelah mengatakan itu, Tawana menatap Ye Chen dengan ekspresi bangga seperti, "Aku membantumu," menunggu jawabannya. Ye Chen sangat terkejut, dan beberapa orang termasuk Peter Roger bahkan lebih ngeri. Mereka awalnya mengira Ye Chen benar-benar pengawal Tawana, namun di luar dugaan, ternyata dia palsu. Hal ini membuat mereka langsung waspada, bertanya-tanya apa niat Ye Chen masuk ke mobil ini, atau bahkan bersikeras untuk masuk ke mobil ini. Ye Chen menggendong Tawana, mengacungkannya, dan memujinya dengan dingin. "Oke, kamu harus berpikir cepat." Peter Roger menatap Ye Chen dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Karena kamu bukan pengawal Nona Sweet, tolong segera keluar dari mobil." Meskipun Peter Roger ingin membunuh Ye Chen untuk meredakan amarahnya, dia juga tahu prinsip melakukan lebih banyak daripada melakukan lebih sedikit. Satu lagi Trevor sudah di luar dugaan, dan satu lagi Ye Chen akan menimbulkan lebih banyak masalah. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika Ye Chen bisa keluar dari mobil sendirian. Marvin memandang Pete Roger dan berkata dengan sikap tegas, "Oke, saya tidak akan berpura-pura lagi dan saya akan menunjukkan kartu saya kepada Anda. Saya ragu Anda sama sekali bukan agen Chia. Jadi mari kita lihat apa yang Anda inginkan. Jika Anda tidak yakin, saya akan meminta Tuan Mitsui untuk mencari koneksi dan menghubungi Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar AS di Jepang untuk mengonfirmasi." Hati Pete Roger tenggelam. Alasan mengapa segala sesuatunya berjalan begitu lancar hari ini adalah karena saya telah mempersiapkan diri dengan baik, dan sejumlah besar dokumen dan sertifikat palsu bisa jadi sepenuhnya palsu. Terlebih lagi, alasannya dibuat dengan baik, menggunakan hal-hal yang diketahui semua orang tetapi dipahami secara diam-diam, sehingga semua orang merasa wajar jika Chia menyelidiki Tawana saat ini. Namun, jika Mitsui Yoshitaka lebih jeli dan menelepon Kementerian Luar Negeri Jepang untuk melakukan verifikasi, dia akan segera menyadari bahwa semua ini hanyalah penipuan. Oleh karena itu, dia yang ingin Ye Chen keluar dari sini sekarang tidak akan pernah berani membiarkan Ye Chen meninggalkan mobilnya lagi. Jadi, dia berpura-pura menghina dan berkata,
Saya sudah menunjukkan semua dokumen dan dokumennya. Jika Anda masih merasa tidak nyaman, Anda akan memahami semuanya ketika Anda sampai di kedutaan dan menemui Audio duta milik besar. Sobter Channel. Saat dia mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata dengan ekspresi serius, "Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Washington masih menunggu. Ayo pergi dulu, kita tunggu sampai kita tiba di kedutaan." Ye Chen tersenyum dan tidak terus menghadapinya, tetapi berkata dengan santai, "Karena kamu tidak membiarkanku turun, maka aku akan duduk di baris terakhir." Setelah itu, dia memandang Tawana dan berkata sambil tersenyum, "Karena pikiran Nona Sweet berputar begitu cepat, mengapa tidak menganalisis situasi saat ini dengan cermat? Menurut Anda, apa yang saya lakukan di sini?" Tawana tidak menyadari ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, jadi dia hanya memelototi Ye Chen, lalu memalingkan wajahnya ke samping dan mengabaikannya. Ye Chen terkekeh dan terus bergerak maju. Setelah melewati baris ketiga, dia duduk di kursi kelas 1 di sisi kanan baris terakhir. Kali ini, dua pemuda turun dari mobil Kementerian Luar Negeri di depan. Setelah mereka langsung menaiki bus Toyota, Peter Roger berkata kepada salah satu dari mereka, "Pergi ke baris terakhir dan awasi pria itu. Kami harus memastikan bahwa dia tidak mengganggu penyelidikan kita." Pria itu mengerutkan kening dan memahami arti kata-kata Peter Roger. Begitu dia menggunakan kata "harus" yang tidak perlu dipertanyakan lagi pada seseorang, itu berarti orang tersebut harus dibunuh untuk menghindari faktor yang tidak dapat dikendalikan. Karena rencana awalnya adalah membunuh Tawana, dia menyadari bahwa begitu orang lain menyerang Tawana, dia harus membunuh Ye Chen pada saat yang bersamaan. Jadi dia langsung berkata, "Baiklah, Audio Agen milik Roger, Sobter Channel. saya mengerti." Pete Roger mengangguk, lalu berkata kepada orang lain, "Duduklah, dan saya akan duduk di kursi penumpang." Pete Roger sendiri bukanlah seorang master. Dia adalah seorang pembunuh profesional yang terlatih, sehingga sebagian besar efektivitas tempurnya membutuhkan senjata termal untuk dipantulkan. Adapun tindakannya kali ini, atasannya sendiri tidak mengizinkannya untuk memaksakan diri. Maka ia melakukan trik ini, berencana membawa Tawana pergi dan menghadapinya secara terbuka tanpa menggunakan tentara atau menembakkan satu peluru pun. Namun, untuk menghadapi keadaan darurat, dia menyembunyikan pistol berisi peluru di bawah kursi penumpang. Jika ada keadaan darurat dan pistol itu diperlukan, dia bisa mengeluarkannya dan menyalakan pengaman untuk segera menembakkannya. Awalnya, jika Ye Chen tidak naik bus, dia berencana untuk duduk di barisan depan dan menyaksikan proses keracunan Tawana dan Trevor dari dekat. Tapi sekarang ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Jadi dia membiarkan ninja itu duduk di dalam bus. Baris pertama, di satu sisi, dia bisa lebih dekat ke senjata dengan pergi ke kopilot, dan di sisi lain,
Dia bisa menjaga jarak maksimum antara dia dan Ye Chen untuk memanfaatkan keunggulan senjata termal. Selain itu, ada 3 baris yang terdiri dari 6 orang di tengah. Setelah mengatur orang-orangnya, Peter Roger berkata kepada pengemudi, "Oke, ayo berangkat secepatnya. Washington masih menunggu." Pengemudi itu mengangguk, menyalakan mobil, perlahan mengisi bahan bakar dan pergi. Rencana yang dibuat Pete Roger untuk anak buahnya adalah begitu kendaraan berhasil meninggalkan Kubah, dia akan segera membunuh orang-orang tersebut untuk menghindari mimpi buruk malam yang panjang. Alasan mengapa dia ingin meninggalkan Kubah sebelum mengambil tindakan adalah jika seseorang dari keluarga Mitsui memblokir tempat parkir, semuanya tidak akan beres. Selama kendaraan meninggalkan Kubah dan memasuki jalan kota Tokyo, keluarga Mitsui tidak akan bisa menghentikannya meskipun mereka menginginkannya. Setelah melakukan tindakan, kendaraan akan segera menuju ke Yokohama. Mereka sudah melakukan pengaturan di rumah duka di Yokohama. Setelah sampai di rumah duka, jenazah akan segera dimasukkan ke dalam insinerator yang sama untuk dikremasi bersama dengan seorang lelaki tua kesepian yang semula dijadwalkan akan dikremasi pada sore hari. Orang tua yang kesepian itu meninggal karena sakit di panti jompo. Pemerintah setempat dan Departemen Kesejahteraan membiayai kremasi dan layanan pemakaman sederhana. Karena tidak ada kerabat yang menemaninya, tidak ada orang luar yang berada di sekitar selama kremasi Tawana dibakar bersama dengan orang tua tersebut. Memisahkan sebagian abunya dan memberikannya kepada staf Departemen Kesejahteraan, dan menghancurkan sisanya dan membuangnya ke saluran pembuangan. Bahkan jika Tawana benar-benar menghilang dari dunia ini, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Namun kini muncul hal yang rumit. Kremator yang semula seharusnya membakar 2 jenazah kini akan membakar 4 jenazah. Sungguh merepotkan, apakah bisa memuatnya? Maka, ia segera mengangkat ponselnya dan mengirimkan pesan kepada atasannya, memberitahukan bahwa situasinya telah berubah dan jumlah jenazah yang perlu dibuang kemudian bertambah dari 1 Tawana menjadi 3. Setelah menerima pesan tersebut, pihak lain menjadi marah dan menanggapi pesan yang menanyakan kepadanya, "Apakah kamu sakit jiwa? Datang dan lihat sendiri. Bisakah krematorium sialan itu menampung 4 orang di dalamnya? Mereka berdua harus masuk satu persatu waktu. Bagaimana saya bisa membakar 4?" Pete Roger menjawab, "Itu masalahmu. Saya akan mengirimkan 3 mayat nanti dan membakarnya sesuka Anda." Pihak lain menjawab dengan marah, "Persetan, artinya, mungkin pergilah sendiri." Pada saat ini, Ye Chen, yang duduk di baris terakhir, memandang ninja di sampingnya yang telah mengawasinya dengan waspada dari sudut matanya, dan menganalisis situasi saat ini dalam pikirannya. Jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan, orang-orang ini, tanpa kecuali, tidak bisa menjadi lawan Anda. Namun, dia harus menghadapi orang-orang tersebut sekaligus menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor.
Jika tidak, istri saya datang ke konser dengan harapan besar, dan penyanyi tersebut dibunuh sebelum konser dimulai. Bersambung.